umat merasa bahagia. Ini semakin meningkat, perkembangan pendidikan semakin meluas. Masa kita tidak berani meningkatkan bakti kita terhadap Sang Hyang Widi yang sudah memberikan rezeki berlimpah-limpah, ya. Nah, untuk itu ditingkatkan menjadi Taman Pulo Kerti. Nah, apa itu yang dimaksud dengan Pulo I? Disebut Sakerti. Sebut dengan Sakerti. Ada 6 kerti. Yang pertama, itu artinya upaya. Semua ingin upaya supaya saya menjadi lebih sehat, supaya saya lebih pandai, supaya saya lebih cantik. Jadi upaya ini diwujudkan dengan kenyataan. Semua upaya, doa juga upaya yang disebut dengan Pulo Kerti. Yang pertama ada disebut dengan Jano Kerti. Ya Ibu, Jano, bagaimana kita mengupayakan diri, membuat diri kita itu bersih dan suci secara lahir batin. Secara fisik, badan kita dibersihkan dengan air. Tuh, dengan air. Yang kedua, pikiran kita dibersihkan dengan kejujuran. Kalau kita sudah jujur, kita tidak pernah takut kemanapun kita pergi. Jujur itu senjata yang paling ampuh, walaupun kadang-kadang kita serangan begini begitu, tapi tetap akan lebih unggul pun kita mendapatkan cobaan-cobaan dan lain sebagainya. Itu disebut dengan jana, upaya untuk menyucikan diri secara lahir dan batin. Yang kedua, jagat kerti. Jagat kerti, kita mengupayakan bagaimana hubungan saudara-saudara kita supaya ini akur di antara kita, supaya guyup, harmonis, saling menghargai, menghormati, saling membantu, saling menolong. Itu jagat kerti. Yang mana jagat kerti itu adalah kita sendiri. Kita sendiri. Coba kita pikir di badan kita sendiri. Ini lambang daripada Pulo Kerti Baturan. Kalau di Mono Agung itu alam semesta yang terdiri dari air, tumbuhan juga banyak. Semua itu adalah untuk kebutuhan hidup. Sedangkan di mana muncul, kita mengupayakan penyucian dua mata kita, bersih hidung kita, bersihkan mulut kita. Itu ada berapa? Dua mata, dua hidung, dua telinga, satu mulut. Ini ada tujuh yang perlu kita upayakan untuk kita rawat. Betul? Jaga, upayakan mata dijaga dengan baik.
Kalau orang sakit lihat matanya, orang jahat lihat matanya, orang juga lihat matanya, orang mau mati juga lihat matanya. Makanya kalau kita ke dokter pasti dilihat mata kita. Mata kita masih sehat, oh tidak apa, obatin nanti sembuh. Betul nggak kira-kira? Nah seperti itu. Ini disebut dengan poloketi itu merupakan simbol mata kita dirawat. Bagaimana caranya merawat mata? Silakan sesuai dengan upaya kita sendiri. Lihat mana yang pantas untuk dilihat. Betul nggak kira-kira? Mata kita simbol dari matahari. Matahari ada di mata kita. Kita nikmat luar biasa, mesti melihat warna putih kuning. Banyak saudara kita yang tidak bisa menikmati melihat. Betul? Ini apa ini kita tidak bersyukur? Kita harus bersyukur. Terus yang kedua, kita mengupayakan gimana supaya kita masih bisa mendengar. Coba mendengar yang mana harus didengar, yang mana harus tidak. Yang didengar mana harus disampaikan dan mana harus disimpan sendiri. Ini telinga, ini poloketinya. Tidak semua yang didengar itu disampaikan kepada orang, karena akan menimbulkan bahaya apa tidak. Kalau kira-kira mau buat itu bahaya, jangan disampaikan. Betul? Nah kalau ini sampaikan, nanti mereka akan bisa berantem. Ujung-ujungnya nanti bisa cerai dalam rumah tangga. Nah untuk itu perlu disaring. Kalau ini jangan disampaikan. Itu yang disebut telinga bisa menyimpan. Masuk kanan, masuk kiri, dan dengan masuk kanan keluar kiri harus dianalisa. Ini parabola yang luar biasa. Ini makna daripada poloketi itu.
persembahyangan nanti akan dilaksanakan sore, yang akan dimulai nanti jam 18.00 atau jam 6, nanti akan ditutup oleh Indo, Padindo dan Bapak Dewa. Nah, beliau mungkin bisa sekitar jam 4 di beliau tahu, maka Nyandro dan Nyandro hidup.